Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ivana Anissa Salma, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 bidang studi fikih di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27020250136. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi sholat jamak dan qashar di kelas 7 MTS NU Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan semuanya bisa dipimpin. Silakan anak-anak bisa berdiri semua. Dan semuanya bergantian depan. Sebagaimana pada bab-bab yang terdahulu kita pernah membahas tentang sholat.
sholat itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap umat Islam. Jadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau dalam keadaan darurat, itu pun harus tetap menjalankan sholat. Makanya ketika kita dalam perjalanan jauh dan padahal itu sudah tiba waktunya sholat, maka dari sinilah Allah memberikan rukhsah keringanan kepada umat Islam untuk menjamak atau mengqashar sholat. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu agar kita itu mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dari sholat jamak maupun qashar, terus kita bisa menelaahnya dan bagaimana melaksanakan sholat jamak dan qashar. Sebelumnya kita kan sudah belajar kemarin, pada minggu kemarin itu belajar tentang zikir dan doa. Biasanya zikir dan doa itu dikerjakan ketika selesai sholat. Pada minggu ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Kenapa tuh kita harus mempelajari sholat jamak dan qashar? Tujuannya agar kita itu mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan dari sholat jamak dan qashar itu seperti apa. Terus selain itu sholat jamak dan qashar itu sebagai bentuk rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim untuk mengerjakan ibadah. Ya, sholat jamaah sendiri itu dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Terus menurut istilah yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dengan ketentuan yang berlaku. Terus adapun sholat fardu yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dan asar. Terus sholat maghrib isya. Ada lagi? Ya, hanya sholat itu. Kalau sholat subuh tidak boleh dijamak maupun diqashar. Ya, karena ketentuannya seperti itu. Ada jamak takbir dan jamak takhir. Jamak takhir itu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu pertama. Contohnya antara sholat zuhur dan asar. Ketika kita melakukan niat untuk sholat jamak takbir, berarti yang kita mengerjakannya di waktu zuhur. Sedangkan jamak takhir yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Contohnya antara sholat zuhur dengan sholat asar. Tapi kita niatkan untuk sholat jamak takhir. Kita kerjakannya di waktu yang kedua, di waktu apa? Asar. Kok bilang itu? Asar. Yang cuma asar ya. Berikutnya paham terus maghrib dan isya juga sama seperti itu ya. Lanjut. Syarat diperbolehkannya, nah, itu juga ada ketentuannya. Tidak asal kita mengerjakan sholat jamak maupun qashar, tapi harus memperhatikan syarat-syarat diperbolehkannya. Tidak asal mengerjakan sholat jamak maupun qashar. Adapun syaratnya yaitu pertama, sedang dalam perjalanan jauh minimal 16 farsakh, perkiraan sekitar antara 83-85 kilo. Kalau lebih dari itu otomatis bisa, tapi kalau kurang jaraknya berarti boleh nggak? Ketika jaraknya kurang dari 83 batas minimalnya, boleh kita mengerjakan sholat jamak maupun qashar? Iya. Terus perjalanannya dilakukan untuk tujuan yang baik.
bukan untuk maksiat. Contoh, kita mau start itu, kita mau apa? Ziarah, jelas ya. Ziarah. Kita mau berkunjung ke keluarga, terus pekerjaan, sudah itu tidak apa-apa karena alasan pekerjaan. Terus dalam keadaan kesulitan, masyarakat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita dalam perjalanan itu tiba-tiba terjadi kemacetan. Nah, ketika kita mau menjalankan sholat itu tidak kesusahan. Jadi kita diperbolehkan untuk menjamak ataupun qasar. Syarat sah sholat jamak itu harus niat mendahulukan sholat yang pertama dikerjakan secara berturut-turut. Ini anak-anak untuk lebih jelasnya lagi, saksikan dengan seksama. Tata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qasar adalah jika jamak berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qasar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qasar sholat untuk perjalanan minimal dua marhalah. Boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamak berlaku dua paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket duhur asar dengan dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamak takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamak takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamak takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa. Contohnya sholat jamak takdim. A. Sholat zuhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil 'ashri jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Usolli fardhu al-'ashri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usolli fardhu al-maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Ya anak-anak, teman-teman tadi gimana? Sudah paham? Gimana? Pada ngantuk enggak? Ya, biar kita tambah semangat. Coba. Tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 1, 2, 3. Selanjutnya kita bahas materi kita dengan cara berdiskusi ya. Kegiatan kita berdiskusi, nanti kita bagi kelompoknya. Masing-masing kelompok itu 5 anak ya. Oke, siap? Ya, silakan duduk ke kelompok masing-masing. Coba diperhatikan ya. Itu silakan masuk ke grup masing-masing, silakan. Satu grup terdiri dari 5 dan 6. Yuk, Mas, silakan ke grupnya masing-masing. Kita diskusikan. Ya, ini kan berarti lebih ini ya, lebih batas
dari diperbolehkannya untuk sholat jamaah, jadi kira-kira itu boleh apa enggak ya? Jika ayah itu mau menjalankan waktunya kan perjalanannya kan kurang ya, kurang dari ketentuan tentang sholat jamaah itu kan ada ya. Keluar kota jauh jalannya 100, berarti kan lebih ya, lebih dari waktu apa batas ketentuan untuk diperbolehkannya jamaah dan qashar. Boleh ya sholat jamaah boleh ya, karena apa itu waktunya kan sudah dapat siapa ini tentang apa ya musafir juga ini kan berangkatnya dia jam 1, jalannya kan jam 5 jam. Kira-kira kalau udah sampai kan sudah silakan. Oke, silakan tunjuk satu perwakilan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Nah, di sini perwakilan untuk maju ke depan. Yuk, dimulai dari kelompok yang pertama, silakan. Di bawah, lepaskan di bawah. Yuk, kelompok pertama, yuk. Dua boleh kalau dua aja. Boleh nggak sholatnya itu boleh jamak? Boleh ya. Terus ini jenis jamaknya itu yang dipakai. Baca yang keras. Ahmad yang bagian keluar kota sejauh 100 km, sedangkan waktu sholat zuhur sudah berakhir. Status perjalanan Ahmad keluar kota itu termasuk musafir karena jarak dan lama perjalanan tersebut 100 km dan lama perjalanan kisaran 3 jam sampai 3 jam 30 menit. Jenis jamak takdim atau takhir. Jenis jamaknya adalah jamak takhir. Alasan boleh diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat karena sudah memenuhi syarat, dan diperbolehkan jamak takhir dan qashar sholat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk, langsung ke kelompok 3. Yuk, biasa kelompok 3. Silakan. Yuk, dua. Atau semuanya juga boleh. Yuk, ke depan yuk. Tidak apa-apa. Yuk. Ayo, kelompok 3.
Ina pergi ke Jogja naik bus perjalanan ke Jogja tanggal sekitar 5 jam. Ia berangkat jam 19 tersebut berkabir dengan perjalanan 100 km dan boleh berjalan. Sobat takdim boleh jalan kaki maupun motor karena sudah memenuhi persyaratan, yaitu jarak perjalanan lebih dari 83 km. Oke, terima kasih. Oke ya, dari hasil diskusi kita pada hari ini yaitu kita bisa menyebutkan ya ketentuan dari sholat jamaah ataupun qashar itu harus memenuhi apa? Jaraknya berapa? 80. Kalau kurang dari itu berarti tidak diperbolehkan untuk menjamak dan qashar. Oke, Nana, terima kasih. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaannya. Kita simulasi praktek bagaimana menjalankan sholat jamak maupun sholat qashar. Simulasi prakteknya. Oke, nanti Guru akan kasih link untuk tugas per individu ya. Tugas individu, silakan bisa dikerjakan. Nanti akan yang kirim ke ketua kelompoknya. Bisa ke grup WA-nya masing-masing. Nanti langsung dikerjakan. Terus, mari kita tutup pada siang hari ini, pada kegiatan siang hari ini dengan bacaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Coba.